Peradaban umat manusia dimulai dengan terciptanya Nabi Adam alaihissalam dan diturunkannya beliau ke atas bumi. Semenjak saat itu, periode pertama kehidupan manusia di atas bumi pun dimulai. Hingga akhirnya periode tersebut pun harus berakhir dengan kekufuran yang dilakukan oleh manusia dan perbuatan syirik yang merajalela di penjuru dunia. Allah SWT kemudian membinasakan seluruh penghuni bumi dan hanya menyisakan orang-orang pilihannya untuk diselamatkan melalui bahtera nabinya. Penghuni bumi yang lain selain umat manusia pun turut diselamatkan oleh Allah SWT dengan dipilihnya sepasang jantan dan betina dari masing-masing binatang yang ada di muka bumi ini. Melalui Nabi Nuh alaihissalam dan para putranya beserta orang-orang beriman yang ada di bahtera beliau, umat manusia pun kembali dilahirkan dan periode kedua kehidupan manusia di bumi kembali dimulai. Ini adalah kisah tentang periode pertama umat manusia di muka bumi, serta bagaimana Allah SWT pada akhirnya menakdirkan untuk mengakhiri periode tersebut dengan menenggelamkan seluruh permukaan bumi dan membinasakan penghuninya. Ajaran Tauhid senantiasa terjaga selama 10 kurun, dimulai dari masa hidupnya Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum masa kenabian Nabi Nuh alaihissalam dan terjadinya banjir bah. Manusia di atas muka bumi kala itu hanya beribadah kepada Allah, Sang Maha Esa. Tidak ada sedikit pun perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Waktu pun silih berganti, hingga muncullah 5 orang saleh yang hidup di dunia ini. 5 orang ini memiliki banyak pengikut dan orang-orang yang mengaguminya. Mereka mengajak manusia untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berbagai macam ibadah. Mereka juga mengajak orang-orang untuk senantiasa menjaga akhlak yang mulia. Hingga akhirnya ajal pun menjemput mereka. Kelima orang ini pun akhirnya meninggal dunia. Pada saat tersebut, setan mulai memainkan perannya untuk menggoda manusia dan menyesatkan mereka sedikit demi sedikit. Kisah ini adalah tentang kehidupan di atas muka bumi setelah diturunkannya Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum terjadinya peristiwa banjir bah. Kisah tentang 5 orang yang disebutkan nama mereka oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Kaum Nabi Nuh berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Nabi Adam alaihissalam memiliki banyak anak. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Qabil, Habil, dan Syith. Syith memiliki putra bernama Enosh, yang kemudian mempunyai putra bernama Kinan, yang merupakan ayah dari Mahlayil dan kakek dari Yarad, yang pada akhirnya bersambunglah nasabnya hingga Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa yang mencapai 10 kurun ini, pada suatu waktu sebelum masa Nabi Nuh alaihissalam, terlahirlah 5 anak manusia yang bernama Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Mereka kemudian tumbuh dewasa menjadi orang-orang soleh yang senantiasa beribadah dan berakhlak mulia, serta menyebarkan dakwah untuk mengikuti syariat Allah. Mereka pun dicintai dan dikagumi oleh orang-orang. Para ulama berbeda pendapat tentang masa hidup mereka ataupun asal-usul mereka. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menyebutkan bahwa kelima orang tersebut merupakan putra Nabi Adam alaihissalam, yang mana mereka memiliki banyak pengikut yang senantiasa meneladani mereka berlima. Dengan demikian, sesuai yang disebutkan oleh At-Tabari tersebut, kelima orang itu merupakan orang-orang yang hidup di masa Nabi Adam alaihissalam, jauh sebelum masa Nabi Nuh alaihissalam. Begitu pula dengan riwayat yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ibnu Jarir lebih lanjut menjelaskan bahwa ketika 5 orang tersebut meninggal, para pengikutnya berkata, jika kita membuat patung mereka, maka kita akan lebih termotivasi untuk beribadah karena kita senantiasa mengingat orang-orang soleh tersebut. Orang-orang pun kemudian membuat 5 patung,
sebagai pengingat bagi kelima orang soleh yang selama ini senantiasa mengingatkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah berganti generasi dan orang-orang di masa itu pun meninggal, iblis pun mulai membisikkan di hati generasi yang lahir setelah mereka, sesungguhnya pendahulu kalian senantiasa menyembah 5 patung tersebut, dan bahkan mereka juga meminta hujan dengan perantaraan mereka. Orang-orang pun kemudian menyembah mereka, sehingga penyembahan terhadap berhala pun dimulai dari masa tersebut. Kesyirikan pun akhirnya merajalela dan semakin menyebar pada masa diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Allah SWT mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya untuk menyeru mereka agar kembali kepada syariat Allah SWT dan mengisahkannya, serta meninggalkan peribadatan kepada para berhala. Tetapi kaumnya pun bersikeras untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Mereka berkata, "Jangan tinggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian pernah lupakan Wat, Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr." Adapun riwayat yang disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahwa 5 orang tersebut merupakan orang-orang dari kaum Nabi Nuh alaihi salam dan bukan berasal dari kaum Nabi Adam alaihi salam. Ketika mereka meninggal, setan pun membisiki kaumnya dan berkata, "Buatlah tanda, pengingat, atau patung-patung di tempat di mana 5 orang ini biasanya duduk dan berkumpul. Dan berilah nama patung-patung ini dengan nama-nama mereka, agar kalian senantiasa mengingat mereka dan tidak pernah melupakan jasa yang telah mereka berikan." Orang-orang pun membuat 5 patung dan menamai mereka dengan nama Wat, Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr, sesuai dengan nama 5 orang soleh yang telah meninggal tersebut. Tetapi mereka sama sekali tidak menyembah ataupun mengkultuskan patung-patung itu. Hingga kemudian ketika kaum itu pun meninggal dan berganti generasi selanjutnya, iblis pun datang dan membisiki generasi baru tersebut dengan berkata, "Sesungguhnya orang tua kalian sujud dan rukuk kepada berhala-berhala ini, serta menyembah mereka." Sejak saat itu, dimulailah penyembahan berhala di atas muka bumi, dan sesembahan itu dinamai dengan nama-nama orang soleh tersebut. Hingga akhirnya Allah SWT mengutus nabinya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, yang menyuruh mereka untuk kembali kepada agama Allah yang benar. Beberapa orang dari kaumnya mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihi salam, tetapi mayoritas dari mereka mengingkari dan menentang beliau. Nabi Nuh alaihi salam pun kemudian berdoa kepada Allah SWT, dan Allah Ta'ala membinasakan mereka dengan banjir bah yang besar, yang tidak menyisakan seorang kafir pun di atas muka bumi ini. Berhala-berhala itu pun akhirnya ditenggelamkan bersama dengan orang-orang yang menyembahnya dan terkubur dalam sejarah. Tetapi orang-orang Arab pada akhirnya kembali menyembah berhala-berhala tersebut. Berhala Wat pun kembali disembah oleh kabilah Bani Kalb di Daumatul Jandal. Suwa' disembah oleh Hudail. Yaghus disembah oleh Murad Bani Ghatif di Sabah. Ya'uq disembah oleh kabilah Hamadan, dan Nasr disembah oleh Dzukila dari kabilah Himyar. Tetapi kemudian ada pertanyaan yang membingungkan. Bagaimana bisa berhala-berhala tersebut masuk ke Jazirah Arab dan kembali disembah? Terlebih lagi, Allah SWT telah menyebutkan bahwa banjir bah Nabi Nuh alaihissalam telah membinasakan semua orang musyrik dan hanya menyisakan orang-orang beriman yang mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 pendapat yang menjelaskan tentang bagaimana berhala-berhala itu kembali disembah di atas muka bumi ini. Pendapat pertama menyebutkan bahwa berhala-berhala kaum Nabi Nuh alaihissalam tersebut telah terkubur selama bertahun-tahun di bawah tanah akibat dari banjir bah pada masa beliau. Hingga pada akhirnya, iblis menunjukkan kepada orang-orang tempat keberadaan berhala-berhala itu dan kembali mengajak mereka untuk menyembahnya. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa nama-nama orang soleh itu tetap terjaga dan diingat oleh orang-orang beriman yang selamat di atas bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Mereka pun mengajarkan sejarah nenek moyang mereka kepada anak keturunan mereka tentang bagaimana orang-orang kafir yang menyembah berhala-berhala tersebut dibinasakan karena perbuatan syirik mereka, dan bagaimana mereka berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam mengagungkan orang-orang soleh. Nama-nama itu pun senantiasa disebut dan dikenang oleh orang-orang Arab pada masa awal, hingga muncullah Amr bin Luhai al-Khuzai yang kembali membawa peribadatan terhadap berhala ke Jazirah Arab. Selain berhala-berhala tersebut,
Orang-orang Arab juga menyembah berhala-berhala yang lain, seperti Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Manat merupakan berhala terbesar mereka. Berhala tersebut diletakkan di tempat di antara Makkah dan Madinah. Orang-orang Arab dahulu senantiasa mengagungkannya, dan orang-orang yang paling mengagungkan berhala tersebut adalah kaum Aus dan Khazraj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menghancurkan berhala tersebut ketika beliau menaklukkan Makkah. Sedangkan Lata, berhala tersebut terdapat di Taif. Berhala tersebut merupakan sebuah batu besar yang berbentuk persegi yang dipasang oleh suku Sakif. Orang-orang Arab pun mengagungkannya dan bahkan memberi nama anak-anaknya dengan nama berhala tersebut. Ketika kabilah Sakif masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya, dan dia pun kemudian membakarnya dengan api. Sedangkan Uzza, berhala tersebut terletak di lembah Nakhl. Ketika peristiwa penaklukan Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Walid, yang kemudian menghancurkannya dan meratakannya dengan tanah. Sedangkan Hubal, berhala tersebut merupakan salah satu berhala besar suku Quraisy yang diletakkan di dalam Ka'bah dan sekelilingnya. Berhala tersebut terbuat dari batu yang berwarna merah dan dibentuk seperti manusia. Jika ada orang yang ingin melakukan perjalanan atau terdapat perselisihan di antara mereka, mereka akan mendatangi berhala tersebut. Dan berhala ini pula lah yang disebutkan oleh Abu Sufyan ketika perang Uhud. Dia berkata, "Wa'ulu Hubal," Maha tinggi Hubal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allahu a'la wa ajal." Allah lah yang maha tinggi dan maha agung. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga membersihkan jazirah Arab dari berhala-berhala itu lewat tangan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan cahaya keimanan di seluruh penjuru dunia.